Halo, selamat siang teman-teman semua. Sahabat YouTubers dimanapun berada. Jangan lupa klik subscribe, like, klik lonceng, and share and comment. Dan juga untuk teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Stay at home, jangan kemana-mana, terkecuali memang ada hal yang sangat genting, ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengurangi dampak daripada virus corona ini yang sedang mewabah di negara kita yang kita cintai ini. Nah, kemarin saya lihat di Facebook saya, di media-media banyak permasalahan-permasalahan yang sangat penting. Tetapi yang saya lihat yang paling lucu itu sampai trending topik juga itu mengenai masalah mudik dan pulang kampung. Sebenarnya ini nggak perlu dibahas sebenarnya, cuman kita kadang-kadang ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti itu. Ya memang kita harus menghargai pendapat siapapun. Nah, kalau seseorang menerjemahkan seperti ini, kita harus hargai. Kalau seseorang menerjemahkan seperti itu, kita harus hargai. Nah, mudik dan pulang kampung, sebenarnya maaf, sekali lagi saya tekankan, sebenarnya masih banyak hal yang masih jauh lebih penting daripada antara mudik dan pulang kampung ini. Tapi nggak apa-apa, mari kita bahas bersama-sama. Tergantung seseorang cara menerjemahkannya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang kita angkat di sini, kata mudik itu. Kenapa ada kata mudik? Dari mana asalnya ini? Nah, seperti tadi malam saya tonton berita, di searching kata mudik langsung keluar pulang kampung. Mudik sama dengan pulang kampung, selesai. Nah, banyak yang menerjemahkan seperti itu, dan banyak juga yang menyebarkan kata mudik ini. Nah, artinya kita harus memang harus saling menghargai silang pendapat ini. Oke. Mudik itu sama pulang kampung itu adalah pada intinya memang berakhir ke tujuannya itu adalah pulang kampung memang. Jadi, tapi ada hal yang harus kita katakan. Kenapa ada kata mudik? Selama ini kenapa ada kata mudik? Kenapa tidak pulang kampung saja? Nah, itu harus kita apakan juga. Nggak perlu kita pakai kata-kata mudik, cukup pulang kampung, close. Nah, kata mudik itu kan biasanya digunakan pada saat-saat momen tertentu. Kata mudik. Nah, kata pulang kampung biasanya saat kapan aja kita mengatakan itu bisa. Saat kapan saja. Tapi kata mudik ini itu biasanya dikatakan pada saat-saat momen tertentu, pada hari-hari besar, untuk merayakan hari-hari besar. Ini banyak orang-orang yang pulang dari kota ke kampungnya gitu. Nah, mudik ini saya baca sebuah artikel pengertian daripada mudik. Mudik dilakukan untuk berkunjung ke kampung halaman dan dilakukan biasanya pada saat hari-hari besar. Pemudik sudah beralamat di KTP di kota, pada kota, dan KTP-nya sudah menetap di sana, di suatu kota tersebut, memiliki rumah di kota, memiliki keluarga di kota, dan sudah memiliki keturunan juga di si kota tersebut. Nah, mudik itu bertujuan untuk berkunjung ke kampung halaman keluarganya, baik keluarga si istri atau keluarga si suami gitu, untuk merayakan hari besar tersebut di kampung halamannya. Nah, ini yang dilarang pemerintah. Ini
Karena kalau kita lihat ini artinya luas. Kenapa? Keluarga. Tadi kan keluarga. Artinya ada suami, ada istri, ada anak. Nah, minimal ada 3 orang. 3 orang. Nah, ini yang dilarang pemerintah. Itu pengertian daripada mudik. Pulang kampung. Ini ya saya baca. Nah, pengertian dari pulang kampung. Keluarganya biasanya atau anak atau istrinya ada di sebuah kampung dan masih beralamat di kampung tersebut. Baik dia yang datang ke kota ini atau si suami yang merantau ke kota untuk mencari nafkah, dia masih beralamat KTP di kampung tersebut. Nah, ini biasanya digunakan pulang kampung. Kalau kita tanya dia mau kemana, pasti akan jawabannya pulang kampung. Nah, kalau kita tanya yang sudah berkeluarga, sudah membangun keluarga di sini, memang rata-rata menjawab akan mudik. Nah, di situ poinnya. Jadi yang pulang kampung ini hanya berdiri sendiri. Nah, kalau kita tarik, artinya dia sendiri di sini. Paling tidak dia oke lah. Kalau dia punya ekonomi yang baik, mungkin dia punya rumah di sini, atau paling tidak kontrak lah. Nah, kalau dengan situasi sekarang ini di masa PSBB ini, kalau dia mengontrak, dia harus membayar kontrakan setiap bulannya. Sementara pekerjaan sudah banyak yang tutup, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Nah, artinya dia udah stop. Nah, ini kemana ini? Sementara yang dibantu pemerintah itu adalah orang-orang yang beralamat pada KTP di tempat tersebut. Nah, sementara dia tidak di tempat tersebut, dia ber-KTP kan dari luar kota, dari kampung. Nah, pasti kalau ada bantuan sosial yang harus disampaikan, kemungkinan besar ini tidak akan dapat. Kemungkinan besar tidak akan dapat. Nah, salah satu yang harus dilakukan dia adalah pulang kampung. Nah, demi mengamankan dirinya sendiri, dia harus pulang. Karena di sini juga dia tidak bisa lagi, mau tak mau dia harus melakukan pulang kampung. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Apapun kita menerjemahkan daripada arti kata mudik dan pulang kampung ini, kita enggak perlulah untuk membesar-besarkan hal ini. Nah, ya, tadi kan sudah saya jelaskan di sini, mudik itu biasanya digunakan oleh orang yang sudah merantau ke kota dan memiliki keluarga dan keturunan di kota tersebut. Nah, sementara orang tuanya dan sudah ber-KTP di kota tersebut. Sementara dia masih memiliki keluarga di kampung. Nah, ini biasanya yang melakukan mudik. Nah, yang pulang kampung itu biasanya melakukan dia karena banyak di kota ini, baik di metropolitan, di kota-kota di Indonesia ini yang metropolitan, itu banyak-banyak perantau yang dia hanya sendiri datang ke perantauan itu tanpa membawa istri atau anak-anaknya, karena dia masih juga ber-KTP di kampungnya tersebut. Ini yang biasanya dikatakan pulang kampung. Nah, ini yang dilarang pemerintah, diberikan pemerintah, maaf, ini yang diberikan pemerintah. Tapi kalau mudik tersebut itu dilarang pemerintah karena itu sudah jumlah lebih dari satu. Jadi mungkin itu analisa saya terhadap hal itu. Jadi untuk teman-teman semua, mari kita membahas hal yang jauh lebih penting lagi daripada pulang kampung dan mudik ini, supaya semuanya berjalan dengan baik. Kita berdoa juga untuk semua teman-teman kita yang berjuang di rumah sakit, semoga mereka diberikan Tuhan kesembuhan. Yang sudah terkena virus-virus semua, diberikan Tuhan kesembuhan dan panjang umur kepada mereka. Dan para medis, semangat ya, kalian adalah pahlawan. Kami dukung selalu. Semangat, jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Semoga negara kita aman dan semoga negara kita cepat pulih kembali. Sekian dan terima kasih, itu yang bisa saya ucapkan. Salam Indonesia Jaya, salam NKRI.